Halo teman-teman, sebaiknya sebelum kita memulai presentasi kami, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka itulah kita perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama saya Jessica Chandra Pratewi dari kelas 9D nomor absen 15. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Halo, saya Alvaro Berlin Virgiantara dari kelas 9D nomor absen 1. Halo teman-teman, nama saya Gabriel Kevin Wardana dari kelas 9D nomor absen 9. Nama saya Vanessa Halim, nomor absen 30 dari kelas 9D. Di era pandemi saat ini, kualitas pendidikan di negara kita semakin menurun dan cara belajar mengajar tidak semaksimal dulu. Banyak sekali kendala-kendala, masalah teknis maupun non-teknis, ekonomi yang belum stabil, bahkan kurikulum yang belum memadai yang harus negara kita hadapi dalam mengenyam pendidikan di era pandemi saat ini. Jadi, apa saja sih yang harus negara kita benahi dalam bidang pendidikan saat ini? Mari simak presentasi kami dari awal hingga akhir ya. Bagian pertama akan dibuka oleh Ica. Kenapa sih kok Pancasila bisa penting banget buat kita para generasi muda? Pengamalan nilai-nilai Pancasila sangat penting, terutama dalam pendidikan anak dan generasi muda. Jika kita tidak menanamkan nilai-nilai Pancasila atau kita membiarkan nilai-nilai Pancasila begitu saja, maka di sekitar kita akan banyak terjadinya persoalan yang muncul. Contohnya tindak kriminal, korupsi, kejahatan seksual, kekerasan, dan banyak hal lainnya. Pendidikan Indonesia saat ini juga cenderung lebih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan daripada pendidikan berkarakter. Maka dari itu, kita generasi muda perlu sekali mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Agar ketika kita beranjak remaja, mereka sudah mengerti apa perbuatan yang akan dilakukan bertentangan dengan nilai Pancasila. Lain hal itu, pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi para generasi muda Indonesia, supaya dapat membentuk karakter yang unggul dan berakhlak mulia, sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan dan santun dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perhatian, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Sehingga tidak akan ada lagi tindak kriminal seperti kasus korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, dan banyak hal lainnya. Tapi kita juga punya hak dan kewajiban sebagai orang beriman loh. Lalu apa saja sih hak dan kewajiban kita? Nah, simak penjelasan kedua dari kami yang akan disampaikan oleh Vanessa. Sebagai anggota gereja, kita juga harus turut melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, sebagai generasi muda beriman, tentunya kita juga harus melaksanakan kewajiban dan menerima hak sebagai warga negara. Kewajiban kita sebagai orang beriman sekaligus anggota masyarakat, yaitu taat terhadap peraturan dan norma yang berlaku. Ada berbagai hak yang kita peroleh sebagai warga negara. Salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan. Setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan. Nah, itulah kewajiban dan hak kita sebagai orang beriman. Namun terkadang, seseorang tidak dapat menerima hak atas pendidikan karena kendala tertentu. Kendala ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Berlin. Biaya pendidikan semakin lama semakin mahal. Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa masih jauh dari yang diharapkan. Permasalahan saat ini adalah mahalnya biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi masyarakat di kalangan bawah. Masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena masalah biaya yang tinggi. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan usaha supaya masyarakat bisa mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA, SMK, yaitu dengan cara menghilangkan biaya pendidikan. Akibatnya lulusan SMA harus meneruskan ke perguruan tinggi swasta yang biayanya lebih mahal.
Hal ini disebabkan perguruan tinggi swasta yang tidak menerima subsidi dari pemerintah. Sering dikatakan bahwa pendidikan yang bermutu itu mahal. Akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas menjadi terbatas dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial antara yang kaya dan yang miskin. Selain masalah biaya, ada permasalahan lainnya. Permasalahan lainnya adalah adanya jual beli nilai atau ijazah. Hal ini memperkuat bahwa masalah ekonomi menjadi faktor penyebab pendidikan anak-anak di Indonesia terhambat. Pemerintah di Indonesia selalu memperhatikan terhadap masalah ini dan mereka selalu berusaha memperbaikinya. Pihak OJK sudah memperluas kerjasamanya di bidang pendidikan. Sistem pendidikan nasional juga punya kewajiban untuk mengalokasikan dana pendidikan melalui APBN sebesar 20%. Anggaran pendidikan tersebut sebagian besar ditransfer ke daerah dalam bentuk bantuan operasional sekolah. Selain permasalahan dalam biaya pendidikan, ada juga permasalahan yang sedang dialami, yaitu mengenai sistem pendidikan di Indonesia dinilai kaku dan hampa makna yang akan dijelaskan oleh Kevin. Baik teman-teman, jadi masalah serius yang harus dihadapi oleh negara kita adalah masalah pendidikan di Indonesia yang terlalu kaku, birokratis, dan seperti hampa makna. Pasalnya, penerapan sistem pembelajaran yang dipakai dinilai sangat terpaku pada standar-standar, pada target muatan kurikulum, hampa makna, dan dimungkinkan kurang pragmatis dan kurang bermutu. Diperburuk oleh COVID-19, pendidikan kita seperti dipaksa untuk berubah, bukan saja dalam model pembelajaran, tetapi juga menginspirasi tentang orientasi. Sementara itu, konsultan pendidikan dan karier, CEO jurusanku.com, Inalim, menilai pendidikan di Indonesia belum membaik. Misalnya, dari segi infrastruktur di daerah tertinggal masih banyak ditemui gedung dan fasilitas yang belum memadai. Untuk kondisi home learning saat ini, misalnya belum semua daerah terjangkau internet, bahkan ada yang belum punya akses ke TVRI, ujar Ina. Mengamati peran pendidikan di tanah air, Ina memberikan kritik yang ditujukan kepada pemerintah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masalah korupsi di sektor pendidikan yang belum menjadi fokus utama pemerintah. Fakta yang ada di lapangan, masih banyak guru di dalam sektor pendidikan ini yang masih saja memikirkan kepentingan perut sendiri dibandingkan kepentingan kemajuan anak didiknya. Yang kedua, pelatihan guru yang tidak efektif. Banyak sekali sertifikasi guru yang diambil secara jalur cepat. Jumlah mahasiswa aktif di Indonesia berdasarkan data di Furlabdikte terbesar ada di Fakultas Pendidikan. Syarat untuk masuk fakultas seharusnya diperketat supaya Indonesia bisa meningkatkan kualitas guru, imbuhnya. Yang ketiga, sistem pembelajaran multidisipliner harus mulai diterapkan. Ia mengungkapkan sistem tematik memang mulai disuarakan, tapi kembali ke guru yang sebagian besar masih belum siap. Menurutnya, guru antar mata pelajaran seharusnya bekerja sama dalam memberikan materi dan proyek untuk siswa, bukan berjalan sendiri-sendiri. Demikian pula dengan fakultas-fakultas yang masih belum banyak berkolaborasi. Yang keempat adalah anak-anak bangsa yang menggunakan teknologi informasi untuk keperluan negatif dan kurikulum di Indonesia yang belum memadai. Teknologi informasi yang berkembang cepat telah membawa dampak bagi kehidupan manusia. Anak bangsa banyak yang terperdaya dengan pemanfaatan untuk kepentingan yang negatif, termasuk terhadap karakter-karakter generasi muda. Banyak kasus kriminal, semakin menjadi-jadinya korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, kekerasan, kejahatan seksual, pengerusakan, perkelahian massal, kehidupan yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan lain sebagainya. Hal ini seringkali menjadi topik hangat dan tidak ada henti-hentinya untuk dibicarakan. Bahkan, pendidikan di Indonesia saat ini
cenderung lebih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan, namun mengabaikan pendidikan karakter. Pengetahuan tentang kaidah moral yang didapatkan dalam pendidikan moral atau etika di sekolah-sekolah saat ini semakin ditinggalkan. Saran dan tanggapan dari saya, menurut saya, pendidikan di Indonesia ini kurang bermutu dan kurang bermakna. Diawali dengan masalah guru yang lebih mementingkan perut sendiri hingga kurikulum di Indonesia saat ini yang mengabaikan nilai tentang kaidah-kaidah moral dan pendidikan karakter. Tanggapan saya mengenai hal ini, pertama, tanggapan saya mengenai masalah 1. Kepala sekolah atau guru-guru lain hendaknya melapor kepada pemerintah tentang perlakuan korupsi guru-guru di sektor pendidikan tersebut, supaya masalah tersebut bisa segera ditangani. Masalah kedua, syarat untuk memasuki fakultas guru sebaiknya diperketat supaya dapat menghasilkan guru yang berkualitas dan dapat menyukseskan anak-anak bangsa. Masalah ketiga, guru-guru sebaiknya mulai beradaptasi dengan kurikulum saat ini supaya guru dan murid bisa bersama-sama berkolaborasi dan suasana sekolah kembali seperti dulu walau pembelajaran diselenggarakan secara online. Masalah keempat, orang tua sebaiknya membatasi akses atau handphone dan menggunakannya untuk keperluan sekolah saja. Dan pemerintah harus segera mengubah kurikulum dan menyesuaikannya dengan kondisi sekarang, serta mengembalikan pendidikan yang tidak memprioritaskan prestasi saja, namun juga memperhatikan nilai moral dan karakter. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu bahwa seluruh generasi muda harus melaksanakan kewajiban dalam berbagai bidang demi memperoleh hak pendidikan bermutu. Saran yang dapat kami berikan yaitu sebaiknya kita berjuang bersama supaya tetap mendapatkan pendidikan yang bermutu di masa depan. Semua pihak baik pemerintah, para guru, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan, serta generasi muda hendaknya bekerja sama bahu-membahu guna menciptakan dan meningkatkan kualitas pendidikan sehingga pendidikan bermutu dapat diwujudkan di Indonesia. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi kami. Tetap jaga kesehatan dan mematuhi prokes ya. Oh ya, sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.